Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi proses pemasaran dan perilaku konsumen ya. Jadi pemasaran ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis ya. Jadi sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika proses pemasarannya juga berjalan dengan baik gitu ya. Di sini pengertian pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi. Jadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan konsepnya, penetapan harganya, kemudian promosinya, serta distribusi gagasan barang dan jasa. Di sini pemasaran ini ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan ya, antara individu dan organisasi. Di sini konsumen beli produk yang menawarkan nilai terbaik berbandingan manfaat produk dan biayanya yang bisa menyangkut pemenuhan kebutuhan mereka. Itu kurang lebih pengertian dari pemasaran. Sedangkan konsepnya, jadi ketika kita bicara tentang pemasaran ya, ini menyangkut dua hal, yaitu produk dan kepuasan. Produk dan kepuasan. Biasanya pembeli ini akan balik membeli lagi jika barang yang dibeli ini bermanfaat atau mungkin memuaskan pelanggan tersebut. Kemudian kira-kira apa sih faktor dari luar ya, eksternal, karena pemasaran ini kan tidak hanya internal saja tapi juga menyangkut eksternal. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pemasaran ya, yang berasal dari lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan politik. Disadari maupun tidak disadari gitu ya, diakui maupun tidak diakui bahwa perpolitikan dan hukum ya di suatu negara ini akan berpengaruh terhadap pemasaran. Misalnya kemarin ada Omnibus Law, ini kan berpengaruh terhadap bisnis gitu ya. Metode pemasaran misalnya sebuah hukum misalnya dengan hukum atau peraturan ekspor seperti ini, nanti strateginya akan berbeda antar negara. Maka di sini lingkungan politik dan hukum ini akan mempengaruhi konsep pemasaran. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Sosial ya, jadi strategi pemasaran di desa dan di kota ini pasti beda. Kalau di kota biasanya masyarakatnya dengan mobilitas tinggi, dengan ini ya, urban, masyarakat urban ini akan berbeda kebutuhannya, dia akan lebih konsumeris. Kemudian kalau misalnya ada produk-produk yang ditawarkan akan diterima dengan mudah gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau di desa ini nanti masyarakatnya kurang konsumeris gitu. Jadi nanti strategi pemasaran harus beda lagi. Biasanya kalau di perkotaan ya, misalnya kita menawarkan suatu jasa gitu ya, misalnya suatu jasa, contohnya misalnya jasa tunggu orang sakit misalnya. Nah ini suatu bisnis gitu ya, dia menawarkan jasa bahwa dia bisa menunggu orang sakit di rumah sakit dikarenakan misalnya keluarganya sedang sibuk. Ini kalau di perkotaan mungkin jalan, tapi kalau di pedesaan belum tentu bisa jalan gitu ya. Kenapa demikian? Karena di desa itu gotong royongnya tinggi, misalnya keluarganya tidak bisa, tetangganya pasti bisa dimintai tolong kan gitu. Nah, ini pemasaran ini akan berbeda antar lingkungan sosial dan budaya yang berbeda juga. Kemudian yang kedua adalah lingkungan teknologi. Nah, dengan hadirnya teknologi ini juga berpengaruh terhadap konsep pemasaran. Yang dulunya pemasaran dilakukan dengan metode konvensional ya, menawarkan jasa barang atau jasa door to door, kalau sekarang sudah menggunakan teknologi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap konsep pemasarannya. Kalau dulu pemasaran dilakukan oleh sales door to door, sekarang sudah nggak ada zamannya gitu. Sekarang caranya gimana? Door to door via WA misalnya. Ini adalah lingkungan teknologi yang mempengaruhi konsep pemasaran. Kemudian yang keempat adalah lingkungan ekonomi. Jadi ekonomi menengah ke bawah dengan menengah ke atas ini beda konsep pemasaran. Kalau menengah ke atas mungkin nanti akan ditonjolkan kualitasnya. Tapi kalau menengah ke bawah mungkin nanti menonjolkan adalah segi dari harga produknya. Biasanya harga yang produk rendah gitu ya, itu akan lebih dipertimbangkan oleh masyarakat menengah ke bawah dalam membeli suatu produk. Tapi kalau masyarakat menengah ke atas biasanya dia akan memikirkan kualitasnya, kepuasannya, ini dipikirkan. Ini dengan eksternal yang mempengaruhi pemasaran. Kemudian yang kelima lingkungan persaingan. Bisnis dengan persaingan yang ketat gitu ya, itu pasti model pemasarannya beda, jadi mati-matian di promo gitu ya, dibandingkan dengan bisnis dia yang tidak banyak pesaing. Ini pasti berbeda. Ini adalah 5 hal yang mempengaruhi konsep pemasaran.
Kemudian berikutnya tujuan rencana pemasaran ini ya. Jadi manajer seorang manajer pemasaran nanti kan merencanakan ya, mengimplementasikan semua kegiatan pemasaran yang mengalihkan data ke pelanggan. Di sini ada 4 komponen dasar dalam pemasaran. Komponen pemasaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu 4 komponen dasar ini: 1 produk, 2 penetapan harga, 3 distribution, 5 4 promosi. Produk ya, produk di sini pemasaran ini dimulai dari produk. Ya, pasti dimulai dari memiliki produk dulu. Produk tidak harus berupa barang, bisa jasa atau gagasan. Jasa apa misalnya? Kayak perusahaan ekspedisi ya, bisnis di bidang ekspedisi itu kan jasa yang ditawarkan ya. Jasa untuk mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau gagasan gimana? Gagasan misalnya konsultan akuntansi, konsultan bisnis. Nah, ini adalah gagasan-gagasan yang dijual gitu ya. Ini produk-produk itu bisa mengangkut barang, jasa maupun gagasan. Kemudian berikutnya, penetapan harga. Penetapan harga ini adalah strategi ya dalam menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Jadi untuk menentukan nilai dari produknya ini adalah penetapan harga. Nanti ada strategi penetapan harga yang akan saya jelaskan setelah materi ini. Kemudian berikutnya adalah distribusi. Komponen ketiga adalah distribusi. Selain produk, selain penetapan harga, komponen dari pemasaran ketiga adalah distribusi. Ya, distribusi semua kegiatan untuk mendistribusikan atau membawa produk dari produsen ke konsumen, atau kalau dalam istilah bisnisnya supply chain management system gitu ya, dari hulu ke hilir gitu ya, seperti itu ya. Kemudian keempat ada promosi. Promosi ini teknik mengkomunikasikan informasi tentang produk ya. Jadi bagaimana mensosialisasikan produk kita ke pelanggan. Ini dinamakan dengan ini ya, promosi gitu ya. Ada 4 komponen tersebut. Kemudian kita masuk ke segmentasi pasar. Jadi para pembisnis ini harus punya sasaran pasarnya, gitu. Harus punya segmen pasarnya, gitu. Target pemasarannya. Jadi kalau produk saya ini targetnya kemana? Kalau misalnya saya ekspedisi ini targetnya kemana? Ke masyarakat mana? Gitu. Jadi kalau saya jualan kuliner ini targetnya ke bangsa yang mana? Kalau misalnya jualan cilok kok harganya satu bungkusnya kok 50.000, berarti segmen pasarnya menang ke atas misalnya seperti itu ya. Kalau jualan ciloknya cukup 2.000, 3.000, 5.000, ini menengah ke bawah misalnya. Ini adalah segmen pasarnya. Kemudian ada 4 variabel ya. Di sini para riset melihat pada beberapa pengaruh yang berbeda terhadap perilaku konsumen ya. 4 pengaruh yang paling signifikan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di situ ada 4 variabelnya, variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, dan variabel perilaku. Kita masuk pertama variabel geografis. Ya, jadi variabel geografis itu berarti letak geografisnya gitu ya. Desa dan perkotaan. Ini pengaruh perilaku konsumen. Perkotaan biasanya dia lebih menunjukkan misalnya kepuasan, kemudian untuk berdiri itu dan sebagainya. Kalau mungkin pedesaan butuhnya apa? Karena mungkin ada sesuatu yang pokok ya. Kemudian kalau misalnya daerah pegunungan gitu ya, berarti dia butuhnya sesuatu yang terkait dengan karena tatanan dan sebagainya. Ini adalah variabel yang mempengaruhi segmentasi pasar. Kalau kita misalnya mau menjual suatu ini ya, tempat refreshing gitu ya, kemudian dengan harga yang tinggi, kalau pangsa pasarnya di suatu daerah tertentu ini akan sulit gitu ya. Tapi kalau mungkin di perkotaan itu tempat relaksasi dan sebagainya, ini tepat gitu ya, definisi. Kemudian yang kedua, variabel demografis. Ini populasi ya. Jadi mengidentifikasi produknya ini disasarkan ke usia berapa, gitu ya. Ke jenis kelamin apa, ke yang sudah menikah apa belum, atau misalnya kayak agama apa gitu ya. Kalau kita jualan sifat tadi pangsa pasarnya di agama Islam seperti itu. Ini adalah
menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri tersebut. Misalnya kalau jualan kita jualan ini ya produk gitu ya untuk anak muda misalnya aksesoris dan sebagainya, berarti sasarannya adalah anak muda. Laki-laki itu perempuan, kalau aksesoris rambut di sini biasanya perempuan seperti itu, variabel demografi. Kemudian ada variabel psikografis ini mencakup gaya hidup ya, gaya hidup biasanya gaya hidup urban atau gaya hidup gimana ini mencakup gaya hidup ini. Biasanya kalau menengah ke atas gaya hidupnya seperti ini, misalnya kalau menengah seperti ini untuk segmentasi pasar. Misalnya kita membuat kafe, ya bisnis kafe. Ini untuk apa? Oh, masyarakat urbannya dengan mungkin gaya hidup yang relaksasi dan dengan teman ini variabel psikografis. Kemudian ada variabel perilaku. Ini merujuk pada cara konsumen menggunakan produk tersebut, alasan penggunaan ya, perilaku konsumennya. Jadi kalau misalnya konsumennya itu misalnya membeli ini alasan dengan menggunakan alasan tertentu. Nah ini variabel perilaku ya, dia menentukan segmentasi pasar berdasarkan variabel perilaku konsumennya. Ya, tentang segmentasi pasar. Kemudian kita lanjut ke riset ya. Jadi kalau kita sebelum menentukan segmentasi pasar, tentu kita perlu yang namanya riset ya. Jadi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi tidak serta-merta kita pokoknya saya mau membuat kafe daerah ini kayaknya sih laku gitu ya. Tapi kita harus benar-benar riset pasar. Apakah kira-kira orang di daerah tersebut membutuhkan tempat tersebut, membutuhkan bisnis kita. Ini riset pasar. Ada 4 metode yang digunakan dalam riset pasar. Ada observasi ya, mengamati, mencatat, perilaku konsumen ini masuk observasi. Kemudian ada survei, ya survei, entah melakukan kuesioner, melakukan tanya jawab, ini survei atau mungkin membuat kelompok fokus. Jadi orang dikumpulkan di suatu tempat yang dibahas isinya. Kalau misalnya menarik, berarti kelompok orang ini akan tertarik dengan isu ini. Karena ini riset pasar yang berbeda. Kemudian percobaan juga bisa. Misalnya tanggapan dari orang yang sama yang berada di lingkungan yang berbeda. Misalnya orang A ditaruh di desa, oh dia tanggapannya seperti ini. Ditaruh di kota, tanggapannya seperti ini. Ini bisa jadi metode untuk riset. Ya, kemudian ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi minat pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, motivasional, kemudian emosional. Yang pertama, proses pembelian dimulai ketika konsumen mengenali masalah tersebut. Jadi konsumen itu akan membeli sesuatu ketika konsumen itu mengenali kebutuhan, punya kebutuhan, maka dia akan membeli produk tersebut. Bisa juga faktornya pencarian informasi. Jadi setelah mendapatkan dari iklan, misalnya dari promo, dia akan mengenal produk tersebut kemudian membelinya. Bisa juga karena motivasional, alasan membeli produk tertentu ini didasarkan pada evaluasi yang logis ya, misalnya mutunya kemudian ada juga karena emosional ya, kemudian kemudian ini masuk dalam tadi ya, faktor pengaruh minat pembelian. Kemudian kita masuk ke kategori pasar. Jadi organisasi membeli barang dan jasa gunakan dalam kesepakatan pemilikan produk semuanya. Ini ada 3 kategori ya. Jadi di mana dia membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam kesepakatan menyerahkan produk konsumennya. Ada pasar industri ya, ada pasar perantara, ada pasar pemerintah atau institusional. Pasar industri ya, ini biasanya perusahaan bisnis yang beli barang atau diubah menjadi produk atau barang lain yang digunakan selama produksi. Jadi perusahaan ini beli barang ya untuk diproduksi lagi. Ini pasar industri. Beli kain misalnya untuk sistem baju, ini berarti pasar industri. Kemudian bisa juga para pedagang perantara. Dia membeli barang dari supplier dan menjualnya kembali. Ini perantara. Dia menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Kemudian yang ketiga ada pasar pemerintah dan institusional. Jadi pemerintah lokal, negara bagian ya, pusat kemudian pusat nama dan daerah nama. Ya, jadi pasar institusional dari pembeli non pemerintah ya,
rumah sakit tempat itu dan langsung dan misalnya ini vaksinnya seperti itu. Kemudian berikutnya ini nanti bisa dibaca ya lanjutannya. Kemudian saya akan masuk ke ini ya, ke strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ini menjadi hal yang sangat penting ya dalam tadi ada 4 komponen ya, dalam pemasaran ada produk, penetapan harga, distribusi, dan satunya promosi. Nah, penetapan harga ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena satu-satunya atribut di pemasaran yang bisa memberikan masukan profit besar ini nanti berkaitan dengan penetapan harga ini. Jadi dia nanti memandang seberapa nilai yang produk yang saya miliki gitu ya. Kemudian gimana cara ngitungnya gitu ya. Jadi menghitungnya itu dari manfaat yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi tersebut ya. Ini nanti mungkin penetapan harganya. Kemudian harga ini nanti relawan fleksibel. Jadi harga itu nanti bisa naik, bisa turun, bisa drastis gitu ya. Ini fleksibel. Apa sih yang mempengaruhi faktor fleksibilitas harga ya? Yang pertama pelanggan. Pelanggan ini mempengaruhi fleksibilitas harga. Kalau pelanggannya menengah ke atas, biasanya harganya lebih tinggi. Produk sama misalnya, ketika produk tersebut masuk ke mall gitu ya, harganya pasti akan beda gitu ya, karena pelanggannya beda. Kemudian kompetisi, perusahaan yang kompetisinya tinggi, ini biasanya penetapan harganya juga bersaing ya, misalnya dia menjual harga 200.000, oh orang lain berani 150, oh saya berani 140. Nah, ini nanti akan mempengaruhi fleksibilitas harga. Kemudian biaya produksi ya, jadi produk tersebut dihasilkan setelah berapa biayanya, ini nanti yang akan mempengaruhi fleksibilitas harga. Kemudian legal itu hukum-hukum yang berlaku di suatu negara, ini akan mempengaruhi fleksibilitas harga. Kemudian tujuan penetapan harga ini ya, ini ada yang tujuan berorientasi pada laba. Jadi perusahaan memilih harga yang dapat menghasilkan laba tertinggi. Biasanya ada bisnis itu yang margin antara omset dan penghasilan itu 10% misalnya. Ini untuk menghasilkan laba ya. Kemudian ada yang berorientasi pada volume. Ya, jadi harganya berorientasi pada volume tertentu atau bisa dikenal dengan volume pricing objective. Ya. Jadi volume penjualannya agar bisa tercapai. Misalnya harganya itu ditetapkan agar target penjualannya tercapai, itu juga bisa. Kemudian berorientasi pada citra, biasanya yang ini ya perusahaannya, image perusahaannya biar bisa bagus gitu ya. Misalnya katakanlah Supreme Channel gitu. Itu kan menetapkan harga berorientasi pada citra yang sudah dibangun. Semakin tinggi biasanya orang itu akan semakin tertarik, misalnya Fast Channel gitu ya. Semakin tinggi gitu biasanya kan orang pesan tuh akan lebih, wah ini saya belinya merek channel dengan harga tertinggi gitu ya. Ini penetapan harga berorientasi pada citra. Kemudian ada yang berorientasi pada stabilitas harga. Ya, jadi dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pada harga pula harga mereka. Nah, ini berdasarkan stabilitas harga. Kalau stabil naik, kalau turun ya turun misalnya seperti itu ya. Kemudian tujuan-tujuan lain, misalnya yang lain saham ya, nilai sahamnya tinggi dan sebagainya. Kemudian dalam penetapan harga produk baru ini ada beberapa strategi. Yang pertama skimming pricing ya. Jadi menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan turun. Ya, misalnya komputer gitu ya, ketika awal launching harganya tinggi, tapi ketika sudah lama diluncurkan dia akan mengalami penyusutan harga, itu skimming pricing. Ya, jadi ngejar target di awal dulu, nanti kalau tidak laku harganya diturunkan. Ini skema skimming pricing. Kemudian strategi kedua, penetrasi pricing. Menentukan harga awal yang serendah-rendahnya dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek dari konsumen. Ya. Biasanya operator ya.
perusahaan jaringan ya, Indosat misalnya, pas launching produk baru, gratis nelpon 24 jam misalnya, serendah-rendahnya, agar apa? Agar pelanggannya tuh loyal terhadapnya. Jadi nanti kalau naik pelan-pelan dia sudah terlanjur menggunakan kartu tersebut, dia akan mengikuti program tersebut. Ini penetration pricing. Kemudian penetapan harga keadaan tetap atau status quo pricing. Jadi dia tetap aja, jadi sesuai dengan persaingan ya. Jadi di awal yang segitu harganya, nanti juga akan segitu gitu. Itu banyak yang menetapkan dengan model status quo pricing ini. Kemudian juga strategi plastic pricing ya, menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang juga tinggi. Biasanya produk-produk untuk shopping dan spesialty ya, seperti jam tangan Rolex misalnya, ini menetapkan harga tinggi-tingginya gitu ya, agar apa? Agar image-nya semakin terbentuk gitu. Wah, itu Rolex kok jamnya gitu ya, harganya sekian. Nah, ini plastic pricing. Kemudian bisa juga up pricing, harga ganjil ya, menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis membeli akan mengira harga produk lebih murah ya. Jadi misalnya harga lainnya 79.000, dia 78.500 misalnya, atau 78.900 ini pricing ya. Jadi 999, padahal harganya sebelumnya 1000, dia cuma biar awalnya itu 900. Ini pricing ya. Kemudian multi unit pricing ya, menentukan harga dengan beri potongan tertentu apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Beli 5 gratis 1 misalnya, ini multi unit pricing ya. Kemudian taktik ya, pasti perlu taktik juga dalam menentukan harga. Ada leader pricing ya, lebih rendah dari harga pasar, itu juga bisa. Taktiknya ini diskon ya, menentukan diskon. Ada perusahaan itu yang memang sebelum mendiskon menaikkan dulu, itu juga bisa ada ya. Jadi ada beberapa macam diskon, ada diskon tunai, mengurangi harga yang ditawarkan pada konsumen dengan imbalan ya, cashback misalnya. Kemudian grosir, diskon terhadap grosir kalau membeli banyak akan lebih murah gitu ya. Juga diskon musiman, misalnya akhir tahun ya kan, nanti akan ada diskon. Ini faktor dalam memantapkan harga pasar. Kemudian menentukan kebijakan harga pasar, di situ ada beberapa langkah. Memilih tujuan penetapan harga ya, kemudian menentukan permintaan, kemudian menentukan biayanya, biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut berapa, menganalisis biaya harga dan tawaran pesaing. Jadi kalau pesaingnya segini, kira-kira saya masuk enggak gitu ya. Kemudian memilih metode penetapan harga menggunakan yang mana, menggunakan rapid pricing atau off pricing atau status quo pricing ya. Jadi setelah itu baru terakhir memilih harga. Itu kira-kira beberapa metode dalam penetapan harga produk. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.